padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, termulia, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, termulia, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau. Tak seorang pun juga seperti Kau. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tiada seperti-Mu, Yesus Tuhan. Hanya Kau, Bapa yang manis. Oh, ini kerinduan kami padamu, Kau Allah yang mulia.
Mari kita diberkati dengan pujian dan penyembahan pada sore hari ini. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur sore hari ini kami bisa beribadah Youth and Teen secara online. Kami bersuka cita karena kami sudah menyembah Tuhan. Kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui penyembahan kami. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran itu memerdekakan kami dari mungkin beban-beban yang selama ini kami tanggung sendiri, dari pikiran-pikiran yang salah Bapak. Biarkan firman-Mu ini menguatkan kami, menegur kami, bahkan menuntun kami ke dalam kebenaran, sehingga semakin hari kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, aku dulu punya sebuah ekspektasi menjadi orang Kristen itu adalah hal yang mengenakan. Kita bakalan selalu diberkati Tuhan, jalan kita selalu mulus, apapun yang kita kerjakan bakalan berhasil. Tapi realitanya tidak seperti itu. Kadang kita selalu gagal, kita selalu punya banyak masalah, problema. Tapi aku yakin dan percaya bahwa apapun keadaan kita yang sekarang, posisi kita yang sekarang, itu adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan agar hidup kita dibentuk menurut kehendak-Nya. Shalom, perkenalkan saya Kevin Ersan Santoso. Saya seorang mahasiswa kedokteran hewan yang saat ini sedang menjalani koasistensi semester pertama. Saya ingin sharing mengenai ekspektasi saya yang tidak sesuai dengan realita saya. Dulu setelah saya lulus sarjana, saya sangat menginginkan untuk langsung bisa mengikuti koas dengan lulus dari tes koas. Akan tapi ternyata Tuhan berkata lain dan saya diizinkan untuk tidak lolos di tes koas yang pertama, sehingga saya harus menunggu selama setengah tahun. Kan tapi ternyata Tuhan punya rencana lain, di mana saya selama setengah tahun bisa mengembangkan bisnis saya dengan fokus, dan puji Tuhan alhasil bisnis saya boleh berkembang dengan baik, dan puji Tuhan saya pada ujian selanjutnya bisa lolos. Dan sekarang ternyata sistem koas yang sedang saya jalankan di gelombang ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Saya sangat bersyukur, rencana Tuhan ternyata lebih indah dibandingkan apa yang saya pikirkan. Jadi buat semua teman-teman, tetap berpegang pada Tuhan. Meskipun teman-teman tidak mengalami ekspektasi yang sesuai dengan teman-teman pikirkan, tetap berpegang pada Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang lebih indah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pada bulan April lalu, saya mengikuti ujian untuk lulusan dari SMP. Selama hari H, saya merasa bahwa saya bisa mengerjakannya dengan sangat baik. Bahkan saya berekspektasi bahwa nilai saya bisa sangat tinggi. Namun di saat hasil dibagikan, nilai saya bisa dikatakan kurang memuaskan. Bahkan jauh dari ekspektasi saya. Dan saya sudah merencanakan, bahkan membayangkan ingin melanjutkan sekolah di mana. Namun itu semua di luar ekspektasi saya, benar-benar di luar ekspektasi saya. Bahkan tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Namun saya bersyukur karena setiap apapun yang sudah terjadi dalam hidup saya percaya Tuhan pasti memiliki rencana tersendiri bagi saya. Saya bersyukur saya masih bisa diterima di SMA Negeri di Yogyakarta. Halo, aku Herni. Aku mau sedikit cerita tentang ekspektasi versus realita yang terjadi dalam hidupku. Di akhir tahun 2020, aku nyoba ngelamar di PT Taspen BUMN. Tuhan buat lancar, dari tes, wawancara, psikolog, semuanya lancar. Ekspektasi udah tinggi kan, wah bakal keterima di BUMN nih gitu. Dan syarat utamanya adalah mau ditempatkan di mana aja. Wah, keinginanku buat keluar Jogja bakal kejadian nih gitu. Tapi ternyata di tes kesehatan aku gak keterima karena aku pakai kacamata. Sedih, kecewa, nangis-nangis sama Tuhan pasti. Tapi di tahun 2021 awal aku nyoba ngelamar-ngelamar lagi. Dan ya, Tuhan kasih aku keterima di perusahaan swasta PT Gratama Finance. Syaratnya juga sama, mau ditempatkan di mana saja. Tapi lagi-lagi Tuhan masih tetap tempatkan aku di Jogja. Tapi sangat bersyukur kalau Sabtu Minggu aku boleh libur. Itu adalah impian banyak orang dan Tuhan kasih ke aku. Aku masih bisa pelayanan, aku bisa pergi gereja, semua karena kasih anugerah Tuhan. Jadi mungkin seringkali ekspektasi kita gak kewujud. Tapi coba
buat lihat betapa banyaknya kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita tetap bisa bersyukur. Semangat teman-teman, God bless you. Ekspektasi versus realita. Hal ini yang seringkali membuat kita overthinking, bahkan gak jarang jadi kecewa. Kenapa sih ekspektasi itu seringkali berbeda dengan realita? Yang pertama, karena kita tidak pernah belajar untuk mengkomunikasikan ekspektasi kita kepada orang lain. Ketika kita ingin orang lain melakukan sesuatu, tapi itu hanya ada di dalam hati kita dan tidak pernah disampaikan, jangan harap orang lain tahu apa yang kita mau. Yang kedua, karena kita tidak pernah mengusahakan apa yang kita ekspektasikan. Kita punya terlalu banyak rencana, tapi kita tidak pernah melakukan apa-apa. Ya tidak akan pernah terjadi apa-apa. Dan yang ketiga, karena apa yang kita ekspektasikan berbeda dengan kehendak Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita. Ketika Dia tahu bahwa rencana kita itu tidak baik untuk diri kita, maka Tuhan akan menggantinya dengan apa yang baik buat kita. Karena Dia Bapa yang tidak mungkin mencelakakan anak-anaknya. Kita pasti sering mendengar bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Tapi seberapa sering hasil yang kita dapatkan tidak sebanding dengan usaha yang sudah kita perjuangkan. Bukan berarti ketika hasilnya tidak sesuai dengan usaha kita, lalu kita tidak berusaha apa-apa. Yang harus kita lakukan adalah terus mengusahakan yang terbaik dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Karena mau tidak mau, sepanjang kita hidup, kita akan berdampingan dengan rasa kecewa. Karena manusia tidak selamanya akan ada dan support kita. Bahkan Tuhan pun tidak akan selalu memberikan apa yang kita minta, jika hal itu tidak baik buat kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita berdamai dengan keadaan, supaya kita tidak menjadi kecewa ketika ekspektasi kita berbeda dengan realita? Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa masalah adalah masa persiapan dari Tuhan. Seringkali kita menjadi dewasa karena masalah yang terjadi di hidup kita. Jadi kita didewasakan oleh keadaan. Ketika Daud mengalahkan Goliat dan Daud menjadi pemimpin atas bangsa Israel, dia nggak otomatis jadi kuat dan berhikmat saat itu juga. Tetapi dimulai dengan menggembalakan 2-3 ekor domba, bahkan melindungi 2-3 ekor domba itu dari singa dan beruang dengan mempertaruhkan nyawanya. Kalau Daud tidak pernah mau menghadapi tantangan-tantangan yang kecil yang dulu dia harus hadapi, dia nggak mungkin dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin. Masalah akan membuat kita semakin kuat selama kita bersedia untuk menghadapinya. Jadi jangan lari ketika Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam hidupmu. Yusuf pun pernah dipenjara, padahal dia melakukan apa yang benar. Dia menolak untuk tidur dengan istri Potifar. Tapi karena dia difitnah, akhirnya dia dijebloskan juga ke dalam penjara. Tapi akhir hidup Yusuf nggak hanya berhenti di dalam penjara. Itu hanyalah salah satu proses kehidupannya yang nanti akan mengantarkannya untuk menjadi pemimpin di Mesir. Di dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Jadi melakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar itu harus, sekalipun pada prosesnya hidup kita gak selalu berjalan dengan mulus. Seringkali kita belum selesai dengan prosesnya Tuhan, tapi kita udah kecewa duluan, padahal ada masa depan yang penuh dengan harapan sudah menanti kita di depan. Mungkin proses hidup kita gak berjalan seperti apa yang kita rencanakan, tapi percayalah bahwa Tuhan akan memberikan apa yang tidak pernah kita bayangkan. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tanamkan dalam hatimu bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi saat ini adalah masa persiapan di mana kita akan mendapatkan janji Tuhan di masa depan. Jangan dulu menyerah karena prosesnya belum selesai. Tuhan pasti akan memberikan apa yang jadi bagian kita ketika kita sudah siap untuk menerimanya.
Cara yang kedua agar kita bisa berdamai dengan keadaan adalah meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Habakuk pernah kecewa dengan Tuhan ketika seakan-akan Tuhan diam melihat orang fasik, orang jahat hidup dalam kedamaian, sedangkan orang yang benar kenapa hidupnya dalam kesulitan. Tapi ketika itu Habakuk memilih untuk meletakkan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Sekalipun pada waktu itu apa yang di depan matanya Habakuk adalah hal yang mengecewakan. Habakuk 3 ayat 17-19. Meskipun pohon ara tak ada buahnya dan pohon anggur tak ada anggurnya, biarpun panen zaitun menemui kegagalan dan hasil gandum di ladang mengecewakan, walaupun domba-domba mati semua dan kandang ternak tiada isinya, aku akan gembira selalu sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku. Engkau memberi aku kekuatan seperti kaki rusa, kakiku kau kokohkan. Engkau membimbing aku supaya aman waktu berjalan di pegunungan. Jadi ketika kita meletakkan harapan kita hanya kepada Tuhan, maka sukacita kita itu tidak tergantung dengan kondisi atau keadaan yang saat ini sedang kita hadapi. Sekalipun kondisinya mengecewakan, tetapi kita tidak memilih untuk pahit dengan keadaan. Sekalipun kondisinya mustahil, tapi kita memilih untuk melihat ke depan dengan penuh pengharapan. Abraham di dalam Roma 4 ayat 18, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Semakin kondisinya tidak mungkin, belajarlah semakin percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bekerja di dalam kemungkinan, Dia bukan Allah yang luar biasa. Ia Allah yang luar biasa sebab Allah bekerja di atas kemustahilan. Mazmur 37 ayat 4, carilah kebahagiaanmu pada Tuhan, Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Alaskan kebahagiaan kita bukan pada kenyataan, bukan pada manusia, melainkan kepada Tuhan. Kenapa kita harus mencari kebahagiaan kita pada Tuhan dan meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan? Karena ketika kita mencari kebahagiaan pada manusia, pada akhirnya manusia itu akan menuntut balas ya. Ketika kita minta dibahagiakan, mereka juga akan meminta untuk dibahagiakan oleh kita. Jadi jangan pernah menggantungkan harapan kita pada sesuatu yang mudah berubah dan bisa hilang. Ketika kita berharap kepada manusia, mungkin saat ini mereka baik, tetapi manusia bisa berubah sewaktu-waktu dan membuat kita kecewa. Yang ketiga, caranya supaya kita tidak menjadi kecewa dengan keadaan adalah melangkah dengan penuh iman. Ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti apa yang kita mau, akankah kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja melalui kondisi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Apapun kondisi yang Tuhan izinkan terjadi, bukan tanda bahwa Dia tidak mengasihi kita, melainkan karena pengetahuan kita sangat terbatas untuk mengerti rencana Tuhan yang sepenuhnya di dalam hidup kita. Kita seringkali hanya bisa melihat sebagian, tetapi Tuhan bisa melihat secara keseluruhan. Tuhan gak bekerja seperti manusia bekerja, Dia gak berpikir seperti manusia berpikir. Jadi kalau apa yang terjadi di dalam hidup kita saat ini tidak seperti apa yang kita usahakan atau ekspektasikan, jangan buru-buru menyerah dan menyalahkan Tuhan. Dia bisa melihat kejadian di depan sana yang mungkin gak baik buat kita. Dia bisa mendengar apa yang tidak didengar oleh telinga kita. Hanya karena hari ini adalah bad day, bukan berarti kita punya bad life. Hanya karena hari ini kita mengalami hari yang buruk, bukan berarti masa depan kita gak punya harapan, madesu. Enggak, kita gak mungkin seumur hidup akan senang terus. Tapi percayalah bahwa di dalam sukacita ataupun duka cita yang kita hadapi, ada campur tangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi bangun rasa percaya kepada Tuhan, maka kita gak akan punya keraguan tentang masa depan yang sudah Tuhan rancangkan. Tuhan janji akan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi klaim janji Tuhan itu. Amsal 23 ayat 18 menuliskan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dituliskan, aku sendiri, Tuhan sendiri tahu akan rancanganku untuk kamu. Rancangan itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kemakmuran kamu dan untuk memberikan masa depan yang kamu harap-harapkan.
Tuhan gak mungkin menciptakan kita hanya untuk mencelakakan kita. Jadi jangan pernah buat skenario yang buruk di dalam pikiranmu. Jangan pernah buat skenario buruk di dalam hatimu. Karena Tuhan merencanakan sesuatu yang indah dan besar di depan sana buat hidup kita semua. Padahal Tuhan bukan salah bertindak ketika kondisinya tidak baik. Cuma kita yang belum paham dengan maksudnya Tuhan atas keadaan yang saat ini kita sedang alami. Ayub juga pernah ketika dia hidup saleh, dia hidup taat kepada Tuhan, tiba-tiba semua yang dia miliki hilang. Di dalam ketidakmengertiannya, Ayub akhirnya mengerti bahwa Tuhan tetap baik. Di dalam kondisi yang baik, Ayub mengerti bahwa Ia Allah yang tetap baik. Akhirnya Ayub berkata di dalam Ayub 42 ayat 1-3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, firman Tuhan, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui." Dari pengalaman yang pernah dialami oleh Ayub, kita bisa mengerti bahwa Allah Ia adalah sanggup melakukan segala sesuatu. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Rencananya Tuhan tidak pernah gagal dan keputusannya Tuhan penuh dengan pertimbangan. Jadi ingat bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak mungkin digagalkan oleh siapapun. Dan rancangannya selalu rancangan yang terbaik. Tuhan jauh lebih bijaksana daripada yang kita kira. Dan gak ada satupun yang terjadi di dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Jadi biarkan Tuhan memproses kita sesuai dengan maunya. Tantangan, masalah hanyalah salah satu fase di hidup kita yang harus kita jalani supaya kita makin kuat dan dewasa. Jadi jangan menghindar dari masalah, jangan cari kambing hitam ketika menghadapi masalah. Belajar percaya bahwa masa depan kita terjamin di tangan Tuhan. Gak peduli tantangan dan masalah apa yang kita hadapi saat ini, Tuhan akan sanggup membawa kita menang untuk melewati masalah yang ini, masalah yang akan datang. Tuhan sanggup. Kalau hari ini kita sanggup berdiri, kita lihat ke belakang seberapa besarnya penyertaan Tuhan buat hidup kita. Kita sanggup melewati masalah-masalah yang kita pernah lalui di belakang, yang mungkin dulu kita merasa gak sanggup Tuhan, tapi ternyata hari ini kita berdiri dan kita melihat Tuhan, ternyata di belakang sana aku sanggup melewati masalah bersama dengan Tuhan. Aku sanggup menerima keadaan yang gak sesuai dengan ekspektasiku karena Tuhan ada di dalam hidupku. Percayalah, di masa saat ini kesulitan yang kita hadapi, bahkan tantangan di depan, Tuhan juga sanggup sertai buat kita semua. Jadi sore hari ini kita sama-sama belajar untuk yang pertama, memahami bahwa masalah adalah masa persiapan dari Tuhan. Yang kedua, meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, melangkah dengan penuh iman. Ketika kita melakukan hal itu, kita akan bisa berdamai dengan keadaan yang seringkali gak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan kita tidak menjadi kecewa. Hidup kita mungkin tidak berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Tapi ketika kita meletakkan hidup kita di dalam rencana dan kehendak Tuhan, hidup kita ini saat ini sedang terencana dengan baik. Jadi kalau kenyataan saat ini tidak berjalan seperti apa yang kita sukai, yuk kita belajar menyukai kenyataan dan menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan saat ini. Semoga firman Tuhan pada sore hari ini menguatkan kita semua. Jangan pernah menyerah dengan tantangan, karena tantangan membuat kita dewasa. Letakkan pengharapanmu kepada Tuhan dan berjalanlah dengan penuh iman. Iman bukan melihat sesuatu yang ada di depan mata, tapi percaya kepada Tuhan sekalipun kita tidak bisa mengerti rencananya sepenuhnya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada sore hari ini yang boleh dibawakan Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa sekalipun mungkin seringkali kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kami ekspektasikan, tapi sesungguhnya Tuhan bekerja di sana untuk membuat kami lebih dewasa, mempersiapkan kami untuk kami menerima berkat dari Tuhan di masa yang akan datang. Kami mau belajar meletakkan pengharapan kami kepada Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk terus melangkah dengan penuh iman, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, yang tidak mungkin mencelakakan kami Bapa. Firman Tuhan pada sore hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya firman ini boleh tertanam dalam hati kami, membuat kami kuat ketika kami menghadapi tantangan, karena kami percaya bahwa di dalam tantangan ada campur tangan Tuhan di sana. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, sebelumnya kita berdoa dulu untuk persembahan.
Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terus sebentar kami akan memberikan dari sebagian apa yang kami punya, Engkau yang mensucikan tangan-tangan yang memberi, Engkau yang berkati supaya apa yang kami persembahkan boleh berguna bagi pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih untuk Cik Sinta yang sudah melayani di ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa langsung mengirimkannya ke nomor rekening di bawah ini. Selanjutnya, buat teman-teman pemuda remaja yang rindu untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, kalian bisa cek di Instagramnya Hagiostin dan Hagios Youth, itu nanti ngisi di bio-nya. Nanti kalau enggak, kalian juga bisa langsung menghubungi kami para pengurus. Selanjutnya akan diadakan ibadah doa Jumat. Buat teman-teman yang ingin hadir, ingin doa, bisa datang di gereja langsung. Tempatnya nanti ada di Hagia Center lantai 1. Buat teman-teman semua juga bisa join di ibadah minggu. Nanti ibadah akan dilaksanakan 3 kali, ada jam 6, jam 8, dan jam 10. Teman-teman bisa hadir di sana. Dan pengumuman yang terakhir, minggu depan kita akan melaksanakan ibadah secara onsite. Yuk, buat teman-teman yang rindu, kangen sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya, boleh hadir, teman-temannya diajak lagi, ibadah lagi, undang semuanya, boleh tetangga-tetangganya juga diundang, nggak apa-apa. Nanti datang buat ibadah secara onsite. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kalau kita masih bisa berdiri sampai hari ini, itu bukti bahwa kita bisa memenangkan banyak tantangan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan dan teruslah memandang kepada Tuhan. Ada masa depan yang indah yang Tuhan berikan buat hidup setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Allah yang hari ini sudah kami dengar, buat ibadah yang sudah kami laksanakan. Biar setiap pujian yang sudah kami naikkan sungguh sedang memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat atas hidup kami. Bahkan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan membuat kami semakin teguh melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang terus menyertai hidup kami. Engkau memberkati setiap kami yang sudah terlibat dalam seluruh rangkaian ibadah hari ini, baik yang mempersiapkan di balik layar, kami yang melayani, terlebih kami semua yang ikut dalam ibadah sore ini. Tuhan memberkati kami, apapun tantangan yang sedang kami hadapi, kami percaya Allah sedang melimpahkan kekuatan kepada setiap kami untuk kami memenangkannya. Kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan ada bersama dengan setiap kami. Berkati kami dalam studi, berikan kami daya ingat yang tajam, daya tangkap yang mudah dengan hal-hal yang sedang kami pelajari. Memberkati setiap kami yang menghadapi tantangan dalam studi, dengan skripsi, dengan tesis, dengan dosen-dosen yang mengalami kendala. Tuhan, biar Engkau menolong. Memberkati kami yang sedang berjuang mencari pekerjaan, membuka usaha. Tuhan, Engkau sendiri yang akan menopang sehingga apa yang kami kerjakan sungguh mendatangkan berkat dan bisa kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Memberkati masa depan kami, teman hidup kami, dan biarkan melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Jadikan kami anak-anak pemuda remaja-Mu yang berani berkata tidak kepada dosa dan berani hidup sama seperti Engkau pernah hidup. Terpuji Engkau Tuhan, kami yakin Engkau sedang menyembuhkan dan memulihkan setiap yang sakit. Engkau sedang memberikan jalan keluar bagi yang menghadapi jalan buntu. Engkau sedang memberi gairah kekuatan bagi yang letih lesu. Terpuji Engkau Tuhan, dan biarkan turunlah kiranya kasih karunia Allah melimpah dalam setiap hidup kami. Kami akan menerima berkat yang turun dari tangan Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan perlindungan, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menjadi bagian hidup kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di ibadah selanjutnya. God bless you.